Tes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, di video kali ini masih melanjutkan pembahasan tes formatif untuk FISDA 1 ya, FISDA 4211, dan kita sudah masuk ke modul ke-6, seperti terkait dengan getaran ya ataupun gelombang. Nah, kita masuk ke tes formatif yang pertama. Di sini terkait dengan gerak harmonis sederhana. Dari 1 sampai nomor 4 ini soalnya sepaket. Oke, di sini kita tulis dulu untuk nomor 1 atau secara umumnya diketahui apa aja? Diketahui masanya 100 gram. Oke, 100 gram. 100 gram atau mungkin bisa kita tulis dalam satuan yang lain, yaitu adalah 0,1 kg untuk satuan sistem internasionalnya. Dan kemudian persamaan getarannya X sama dengan, ya berarti artinya di sini bergeraknya kurang lebih pada sumbu X gitu ya, yang bentuknya begini. Yang bentuknya tuh begini. Ini kan menyimpangnya sejauh X gitu. Nah, di sini di mana X sama dengan 0,4 sin 0,4 sin 0,1 T tambah dengan 0,5. Nah, secara umum untuk gerak harmonis sederhana itu sendiri sebenarnya kalau kita gambar pakai yang gampang aja ya, terkait dengan gelombang longitudinal ataupun transversal, yang paling gampang kan adalah yang begini, yang dimana ini adalah Y, sumbu Y-nya alias simpangannya, dan ini adalah terkait dengan sudutnya ya, alias ya. Nah, terus kemudian ini ada yang namanya amplitudo alias jarak terjauh gitu kan ya. Nah, jarak terjauh pada titik ini yang dimana itu berdasarkan nilai Y-nya. Makanya kenapa secara umum untuk persamaan gelombang di sini kita tahu bahwasanya ini bentuk gelombang sinus. Makanya kenapa rumus secara umum adalah A kali sin dari sesuatu, yaitu adalah omega T. Ya, ditambahkan dengan pi 0. Ya, alias ada sudut fasenya. Yang dimana ini bisa kita katakan adalah sudutnya ya, alias pi-nya. Bedain ya, kalau ini pi, kalau ini pi. Nah, terus kalau X berarti di sini ibarat kata mungkin pernah lihat bandul gitu ya, lihat bandul yang begini kan, itu kalau nyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Yang kalau kita gambar grafiknya itu kurang lebih berarti nanti gambar grafiknya kurang lebih seperti ini ya, set gitu ya, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu ya. Makanya kenapa di situ kalau ini kita bikin salib sumbu, maka apa? Ini X, ini Y, berarti ya X sama dengan ini adalah amplitudonya, yaitu adalah X sama dengan A kali sin daripada omega T tambah pi 0, yang dimana ini adalah pi-nya alias sudutnya. Nah, dengan begitu kita punya informasi di sini. Apa yang kita peroleh yaitu adalah yang pertama adalah terkait dengan A-nya, yaitu adalah 0,4. Di sini 0,4-nya dalam satuan meter ya. Oke. Terus kemudian di sini omeganya adalah sebesar 0,1 radian per sekon, dan kemudian di sini ternyata sudah punya sudut awalnya, yaitu adalah sebesar 0,5. Nah, besar periode getaran. Oke, di sini ya tinggal kita jawab untuk soal nomor 1 ya. Yang dimana untuk rumus periode itu ada hubungannya dengan frekuensi gitu ya, yang dimana bisa F sama dengan 1/T atau T sama dengan 1/F. Nah, dimana untuk F itu kan bisa kita gunakan pendekatan si omeganya ini, yaitu adalah omega sama dengan 2πf. Berarti omeganya adalah 0,1 gitu ya. 0,1 sama dengan 2pi dikalikan dengan F. Berarti di sini F-nya adalah 0,1 per 2pi gitu ya. Nah, oke, 0,1 per 2pi. Nah, kalau kita mau bikin 1/F gimana? Ya udah, kalau kita mau bikin 1/F gitu ya. Atau ini berarti kita langsung masukin aja T sama dengan 1 per 0,1 per 2pi, yang artinya berarti T sama dengan 1 dikali dengan 2pi per 0,1. Ya sudah, berarti ini sama-sama kita kali 10 aja ya. Sama-sama kita kali 10 kali 10 kali 10, sehingga nanti ini jawabannya adalah 20 pi per 1
gitu ya, alias T-nya sama dengan 20 pi sekon. Ya, oke. So, kalau ini F-nya ini adalah sebesarnya adalah mungkin kita tulisnya 1/20 gitu ya. 1/20 pi. Dalam satuan Hertz, atau dimana Hertz itu adalah 1/sekon. Oke, so nomor 1 jawabannya adalah yang D. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Simpangan awal getaran besarnya berapa? Oke, jadi nomor 2 itu ditanyakan terkait dengan X-nya. Kalau di sini X-nya itu berapa kalau T-nya sama dengan 0. Ya udah, berarti X sama dengan 0,4 kali dengan sin 0,1 kali 0 tambah dengan 0,5. Nah, berarti X-nya sama dengan 0,4 kali dengan sin 0 tambah 0,5 kan gitu ya. Nah, berarti 0,5. Yang dimana berarti ini 0,4 kali dengan sin setengah gitu ya. Sin setengah tuh berapa sih? Nah, ini kan angkanya nggak bagus ya. Oke, jadi kita anggap aja pakai kalkulator gitu ya. Yang besarnya adalah, nah, atau ini aja ya, saya langsung hitung pakai dikali dengan 0,4 aja ya, karena nilai dari trigonometrinya agak sedikit jelek gitu ya. Oke, wait. Nah, oke, so ini jawabannya kecil banget nih. Jawabannya sekitar 3,5 kali 10 pangkat min 3 gitu kan. 3,5 kali 10 pangkat min 3 meter, atau kurang lebih mungkin kita bisa bilang 3,5 mm. Nah, ini nggak pas. Kenapa? Nah, kalian harus perhatikan lagi bahwasanya gitu kan, ini kan bukan derajat ya, ini kan bukan derajat gitu ya, bukan sin 40 derajat, bukan, melainkan 0,5. 0,5 ini dalam konteks apa? Ya, dalam konteks di sini adalah 0,5 radian. Ya, so kita harus rubah dulu. Kan berarti 0,5 radian. Nah, kita harus convert dulu ini ke dalam derajat. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya 1 V radian itu adalah sebesar 180 derajat. Berarti kalau 1 radian, ya 1 radian berarti 180 derajat per pi. Yang kalau kita hitung, mungkin kita biarkan aja deh gitu ya. Biarkan aja dalam bentuk seperti itu, dan nanti kita akan hitung. Karena berhubung kalkulator saya tuh ya sebenarnya ada, kalau yang nggak dapet ya, kalau yang nggak ada nanti baru didesimalkan terlebih dahulu aja. Tapi di sini yang penting kita fokus ke sini dulu aja. 0,5 pi radian itu kan setengah dikalikan dengan 180 per pi. Nah, gitu ya. Berarti ini sama-sama kita bagi 2, 90 derajat. Berarti setengah pi radian itu adalah setengah radian itu adalah 90 derajat per pi. Nah, kalau nggak ada kalkulator yang saintifik, ya mungkin di sini maksudnya masih bisa ngitung trigonometri tapi nggak ada pi-nya, ya tinggal dimasukin 3,14 gitu ya. 90 derajat bagi 3,14 itu berapa gitu. Oke. Nah, ini kalau dihitung ya, ini jangan pakai 180 derajat ya, jangan. Nah, karena kan ini kita mau tetap 90 derajat bagi ya, biar dalam bentuk derajat berarti adalah 28,66 derajat ya. Nah, barulah nanti tinggal cari 0,4, tinggal kita masukin di sini 0,4 kali dengan sin 28,66 derajat. Nah, berapa tuh gitu kan ya. Oke, berarti kalau kita hitung 0,4 kali dengan sin 28,66, maka jawabannya adalah sebesar segini ya, 0,1918 ya, 0,1918 meter, atau berarti equal to ya 0,2 meter. Yang sebenarnya kalau emang kalkulator kalian punya pi kayak gitu tuh, kalian bisa ngitungnya begini. Bisa nulisnya seperti ini tuh, lebih presisi ya, 0,1917 harusnya seperti itu ya. Oke, so nomor 2 jawabannya adalah yang A. Kemudian dari soal nomor 3 diminta simpangan getaran pada T sama dengan 5 gitu. Ya sudah, berarti
X 5 gitu ya. Atau mungkin kita tulis X-nya itu berapa ketika T-nya sama dengan 5. Ya sudah, berarti sama kayak itu 0,4 kali dengan sin 0,1 kali 5 tambah dengan 0,1 gitu ya. Berarti X sama dengan 0,4 kali dengan sin 0,5 tambah di sini 0,5 ya. 0,1 kali 5 tambah 0,5 hasilnya adalah 1. Ya udah, sin 1 radian berarti sama aja kayak 0,4 kali dengan sin 1 radian berapa? 180 per pi, 180 derajat per pi ya. Oke, berarti X sama dengan 0,4 kali dengan sin, ya tinggal hitung aja deh gitu ya. Kalau pakai 180 per pi itu jawabannya adalah segini, 0,33 sekian ya. 0,3366 meter atau equal to ya 0,3 meter ya. Maka nomor 3 jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 4 yang ditanya adalah besar energi potensial pada T sama dengan 10. Oke, so untuk energi potensial sebenarnya ini yang nggak jauh beda dengan energi potensial pegas gitu ya. Karena pegas itu kan termasuk gerak harmonik sederhana sebenarnya. Yang dimana untuk nomor 4 itu sendiri itu adalah EP sama dengan setengah dikalikan dengan K dikalikan dengan yang namanya X kuadrat ya, atau delta X kuadrat gitu ya. Oke. Kemudian untuk nilai K-nya ini bagaimana? Itu yang jadi pertanyaannya. K-nya gimana nih? Nah, dalam pegas kalau misalkan nih ya, ketika ditekan atau mungkin ya ini ada pegas gitu ya. Kemudian nanti ini didorong oleh suatu benda, maka nanti ada gaya dong, ya kan? Yang dimana ini kan berarti karena dia bergerak, berarti bisa kita katakan tidaklah nol total gaya yang bekerja, melainkan sigma F itu sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, untuk M-nya, untuk A-nya dapat dari mana gitu ya kan? Untuk sigma F juga dapat dari mana? Nah, di sini ketika kita mau menurunkan gitu ya. Nah, ini kita turunkan terlebih dahulu daripada si fungsi apa yang kita punya di sini. Nah, ini kita turunkan ya, sama seperti di modul-modul sebelumnya. Kalau kita punya posisi dan kalau kita mau nyari vektor kecepatan itu sama dengan ya dx per dt gitu ya. Ya sudah, berarti d dari 0,4 kali dengan sin dari 0,1 t tambah dengan 0,5. Nah, kalau ini nyari turunnya gimana? Nah, inilah barulah yang agak sedikit repot. Karena ini menggunakan aturan berantai. Jadi kalau ada fungsinya lebih daripada satu, jadi ketika di dalam fungsi itu ada fungsi lagi, maka kita harus menurunkan fungsi itu dari paling luar ke yang paling dalam, dan itu ngitungnya dikali semua. Nah ya sudah, ini kalau dilihat ini secara umum fungsi apa? Fungsi trigonometri, atau terutama yang mungkin yang di bagian sininya nih. Karena kan ini 0,4 ya cuman sekedar koefisien doang hitungannya. Nah, yang kita turunkan adalah ini kan gitu ya. Oke. Berarti 0,4 dikalikan dengan turunan sin apa? Cos ya. Cos dari 0,1 T tambah dengan 0,5. Nah, baru lanjut lagi di dalam cos itu ternyata di dalam trigonometri ternyata ada yang namanya fungsi aljabar biasa. Ini kalau kita turunin 0,1 T ditambah dengan 0,5, kalau kita turunkan pada terhadap variabel T, hasilnya apa? Ya 0,1. Nah, 0,1-nya itu dikali gitu ya. Berarti bisa kita dapat informasi bahwasanya untuk vektor atau persamaan daripada kecepatannya adalah ya 0,1 gitu ya. Atau mungkin gini aja kali ya. Kita kan ini nggak bahas nyari kecepatan gitu ya. Oke. Tapi di sini ketika kita bahas untuk si siapa? Misalkan Y sama dengan A sin omega T gitu ya. Omega T.
plus pi gitu ya. A sin kali omega A sin omega T plus pi 0. Maka untuk V-nya tadi apa? Ya dy per dt gitu ya. Dan tadi kita tahu bahwa caranya adalah A dikali dengan cos omega T tambah 0 gitu ya, dikalikan dengan omega. Makanya kenapa untuk rumusnya adalah V sama dengan A kali dengan omega kali dengan cos omega T tambah V0 gitu ya. Nah, dilanjutkan lagi. Berarti kalau misalnya kita mau nyari percepatan, maka dV per dt. Nah, ini kalau kita turunkan berarti jadinya adalah A kali omega kali turunan cos, itu adalah min sin. Min sin omega T plus pi 0. Terus kemudian kita turunkan lagi, berarti dikalikan dengan omega. Makanya untuk rumus untuk A ini bentuknya adalah min A omega kuadrat kali dengan sin omega T tambah delta 0. Nah, dari sini kalau kita lihat apa hubungannya dengan yang di atas. Nah, omega A omega, atau mungkin kita bentuknya begini dulu kali ya biar enak. Min omega kuadrat kali A kali dengan sin omega T plus pi 0. Ini apa bentuknya daripada si Y. Makanya A sama dengan min omega kuadrat Y atau omega kuadrat X. Tinggal tergantung sumbu mana yang dibahas gitu ya. Nah, tapi karena di sini kita anggap aja kita pakai yang X, ya sudah, berarti pakai X nanti ya. Nah, terus untuk sigma F-nya ya kan. Nah, untuk sigma F-nya kan berlaku gaya gitu ya, dimana gaya pegas kan hitungannya. Gaya pegas itu apa? Ya, ini berarti min gitu ya, karena hitungannya bisa kita katakan berlawanan arah gitu ya, ke arah kiri gitu. F pegas gitu ya, F pegas sama dengan M dikalikan dengan A. Ya sudah, berarti min Kx gitu ya, min Kx, atau ini bisa juga kita bilang gaya pembalik gitu ya, boleh. Yang setara dengan gaya pegas yaitu adalah min Kx. Nah, M kali dengan min omega kuadrat Y atau min kuadrat X gitu ya, berarti ya kalau di sini kita tulis. Berarti ini sama-sama kita kali dengan min 1. Berarti apa? Ini sama-sama bagi min sama-sama bagi min X saja gitu ya. Sama-sama bagi min X. Sehingga K sama dengan M kali omega kuadrat. Jadi dari sini kita memperoleh bahwasanya untuk mencari konstanta pegas gitu, kita bisa cari M sama M dikalikan dengan omega kuadrat. So berarti di sini EP sama dengan setengah kali M kali omega kuadrat gitu ya, dikalikan dengan X kuadrat dikalikan dengan A kali sin omega T plus pi 0 gitu ya, kuadrat. Nah, nanti barulah diturunkan lagi gitu ya. Oke, yang jelas berarti ketika energi potensial pada saat T sama dengan 0, berarti ada simpangan yang terbentuk. Ya, ada simpangan yang terbentuk di situ. Oke, berarti pada saat T sama dengan 10, bagaimana untuk X-nya? Ya, X sama dengan 0,4 kali dengan sin 0,1 kali 10 tambah 0,5. Berarti X sama dengan 0,4 kali sin 1,5. Nah, berarti 1,5 radian itu adalah 0,4 kali dengan sin 270 ya. Nah, satunya aja kan 180. Kalau setengah kan 90. Berarti kalau 1/2 ya 270 gitu ya. 270 per pi, yang dimana kalau ini dihitung 0,4 kali sin daripada 270 per pi itu nilainya adalah sebesar 0,399 ya, 0, atau 0 ya 0,399 dulu ya kita tulis dalam 1 meter, yang dimana berarti X nya itu equal to 0,4 meter. Nanti yang kita pakai ada 0,4 aja ya, alias 4 kali 10 pangkat min 1. Nah, boleh. Nah, terus untuk K nya bagaimana? Ya, tadi kita tahu bahwasanya untuk rumus K itu sendiri ya, tadi kan ini kita udah turunkan ya, bahwasanya untuk K nya
berarti M-nya udah ketemu gitu ya. Untuk M-nya K sama dengan M kali omega kuadrat. M-nya itu adalah 0,1 kg gitu ya. 0,1 kg. Dan untuk omeganya ya kita harus cari dulu ya kan. Nah, tapi kan di sini kita udah tahu omeganya 0,1 kan? Tuh. 0,1 kuadrat. Nah, berarti K sama dengan ini 10 pangkat min 1. Ini kali 10 pangkat min 1 dikuadratin gitu ya. 10 pangkat min 1 dikuadratin. 10 pangkat min 2. Berarti nilai K di sini adalah 10 pangkat min 3. Ya. Ya sudah, berarti kalau kita langsung lanjutin lagi, EP energi potensial pegas gitu ya, energi pegas setengah, sebenarnya tulisnya EPP aja ya, energi potensial pegas setengah dikalikan K-nya adalah 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 4 kali 10 pangkat min 1 kita kuadratkan. Nah, berarti energi potensial pegas di sini ya setengah dikalikan dengan yang namanya 10 pangkat min 3 gitu ya. Kemudian ini dikuadratin nih. Berarti jadinya hasilnya adalah 16 kali 10 pangkat min 2. Berarti EPP-nya adalah setengah kali 16 ini kan berarti ini 1, ini 8 gitu ya. Berarti hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 5 Joule. Atau jawaban yang mendekati tidak ada ya, karena di sini pangkatnya positif semua nih ternyata. Nah, harusnya ini mungkin jawabannya minus lah. Kalau gitu berarti jawabannya adalah yang D ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal nomor 5 sampai nomor 7. Nah, untuk soal nomor 5, diketahui sebuah bandul sederhana dengan panjang tali L-nya adalah 80 cm atau mungkin kita tulisnya 0,8 meter, berayun dengan periode T besar adalah 1,8 sekon. Percepatan gravitasi. Nah, apa hubungannya percepatan gravitasi gitu ya dengan informasi yang ada di sini? Nah, jadi gini, ini kan kita lagi bahas bandul ya. Oke, jadi ini preview materinya terlebih dahulu. Nah, jadi mungkin lebih tepatnya kalau misalnya di sini ada titik keseimbangan ya. Nah, titik keseimbangan si bandul itu sendiri. Kemudian ternyata ditarik ke sebelah kanan semisal. Ya. Oke. Seperti yang kita tahu bahwasanya gitu ya. Nah, kan ini kan berarti nanti ada hubungannya dengan yang namanya sigma F sama dengan M kali A. Gitu ya. Sigma F sama dengan M kali A. Tapi gaya apa yang menyebabkan bandul ini bisa bergerak? Nah, kita tahu bahwasannya ini kan adalah W gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini kan pasti akan membentuk sebuah sudut. Ya, akan membentuk sebuah sudut. Nah, ini kalau kita tarik perpanjangan. Nah, ini kan berarti kurang lebih juga bisa kita katakan ini ya. Maka gimana besar sudutnya gitu ya. Nah, ini kita tahu bahwasanya atau mungkin ini perpanjangannya mungkin pakai garis yang biru atau biru muda deh, biar nggak ini jangan biru muda, pakai yang warna orange. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwasanya kalau ini kan kurang lebih W sama yang putus-putus di sini kan sejajar ya. Kalau ini theta, pas ini juga theta, nilainya sama ya. Oke, mungkin makanya di sini W-nya mungkin kurang panjang kali ya. Oke. Jadi di sini W-nya tuh kalau saya taruh ke sini, maka untuk nilai W di sini membentuk sudutnya juga pasti sama dengan apa yang ada di sini. Nah, dengan begitu karena membentuk sudut berarti diuraikan dong gitu kan ya. Set. Yang dimana di sini adalah W dikalikan dengan cos theta gitu ya. Kemudian di sini adalah W dikalikan dengan sin theta. Nah, artinya berarti dia bisa bergerak ke arah sini akibat ada yang namanya W sin theta. Nah, kemudian kita juga tahu bahwasanya dari sini ke sini itu kan jauhnya adalah jaraknya sebesar L gitu ya. Ada panjang talinya. Nah, terus ini juga menyimpang, ibarat kata tuh menyimpang. Dia menyimpang. Nah, menyimpang. Nah, kalau misalnya kita tulis berarti
persamaannya adalah ya karena dia bergerak itu karena kebalikannya daripada si W sin theta gitu ya. Berarti jadinya adalah min nah, berarti ini mungkin kita tahu saja deh mg sin theta gitu ya. M kali G kali dengan sin theta sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, A di sini ada hubungannya dengan yang di nomor sebelumnya, yaitu adalah terkait dengan yang namanya min omega kuadrat X ya. Min omega kuadrat X gitulah, atau min kuadrat Y boleh. Yang dimana di sini juga mg ini kan menyimpang ya, atau mungkin kita simpangannya bikinnya X aja ya, sejauh X gitu. Karena kan kita bacanya begini ya, ini kan adalah huruf X. Ini juga, nah ini kan tadi membalik ya, pembalik, jadi dia ke sana gitu. Oke. So berarti ini sama-sama kita bagi dengan min M gitu ya. Kita sama-sama bagi dengan min M. So hasilnya adalah sementara G dikalikan dengan sin theta sama dengan min omega kuadrat X. Omega kuadrat X. Nah, di mana karena sin theta ini kecil banget gitu ya. Biasanya nggak bakal mungkin gede-gede banget gitu ya, atau bisa jadi kecil banget. Maka kalau kecil banget untuk menyimpang, berarti kita bisa menggunakan pendekatan yang dimana ini bisa kita anggap bahwasanya ini adalah siku-siku gitu. Kalau kecil banget ya, kalau kecil banget berarti kita bisa anggap ini siku-siku. Ini adalah L-nya dan ini adalah Y-nya dan ini adalah theta-nya. Berarti kalau kita tulis sin theta adalah depan per miring, depannya Y, miringnya L. Nah, G dikalikan dengan mungkin di sini X per L gitu ya, omega kuadrat. Nah, di sini mungkin lebih spesifik lagi karena kan ini ada hubungan dengan periode ataupun apa namanya? Kan kita tahu bahwasanya omega itu sama dengan 2πf. Tapi F itu kan juga 1 per T dong. Makanya untuk omeganya adalah 2pi per T. Nah, berarti 2pi per T gitu ya, dikuadratkan dikalikan dengan X. Nah, ini sama-sama kita bagi X. Oke. Sehingga jadinya adalah G per L sama dengan 2pi per T kuadrat. Nah, karena kita tahu bahwasanya nilai ini pasti selalu positif gitu ya, nggak bakal mungkin negatif. Ya sudah, berarti jadinya 2pi per T sama dengan akar kuadrat daripada G per L dong. Nah, berarti gimana nih kalau nyari T-nya? Atau tulis dulu aja. Ya sebenarnya kalau misalnya ini dibalik gitu ya. Kayak 1/2 kuadrat ya hasilnya 1/4. Ya kalau supaya jadi 4 ya 2/1 kuadrat gitu ya. Oke. Jadi kalau kita mau bikin Nih berarti ini 2pi per T, atau misalnya kita tulis dulu aja deh T per 2pi gitu ya, biar T-nya di atas. T per 2pi kuadrat maka sama dengan L per G kan gitu ya. L per G berarti T sama dengan akar T per 2pi adalah akar kuadrat dari L per G, sehingga untuk nilai T-nya setara dengan yang namanya ini sama-sama kita kali 2pi. Jadinya T sama dengan 2pi kali dengan akar kuadrat dari L per G. Kurang lebih seperti itu. Ya. Dan terus untuk kalau frekuensi ya berarti sebaliknya sebenarnya di sini. Kalau 2πf gitu kan ya. 2πf berarti untuk mencari F-nya adalah 1/2pi. Dengan cara yang sama ataupun langsung aja F sama dengan 1/T, langsung sepernya ini. Berarti akar kuadrat dari G per L. Jadi berbalikan gitu ya. Jadi 1/nya dia. Ya sudah, berarti nomor 5 terjawab dong ya kan. Untuk nomor 5 ya tinggal kita T sama dengan 2pi kali dengan akar kuadrat dari L per G. T-nya udah ketemu 1,8 kali 2 kali 3,14 kali dengan akar kuadrat dari 0,8 per G. So berarti dengan begitu kita harus kita kuadratkan kiri, kuadratkan kanan gitu ya. Ya sudah, 1,8 kalau dikuadratkan berapa ya? Gitu. 3,24. Oke, 3,24 sama dengan ini 6,28 ya, dikuadratkan hasilnya adalah
39,4384 kali 0,8 per G gitu ya. Sudah, berarti untuk mencari G-nya gimana nih ya kan? Untuk mencari G-nya ya ini kalau dibalik ya kan, ini kan sama aja kayak 3,24 sama dengan 39,4384 kali 0,8 per G. Nah, so berarti G per 39,4384 kali 0,8 itu sama dengan 3,24. Ya udah, berarti nilai G-nya ya 3,24 kali 39,4384 kali dengan 0,8. Berarti nilai G-nya berapa tuh, ya kan? Ya sudah, 3,24 kali dengan 39,4384 kali dengan 0,8. Maka jawabannya adalah sebesar 102,2. Ya, wait. Sorry. Ini kan dibalik ya. Ini kan berarti per 1 iya. Nah, ini harusnya berarti ya 1 per, sorry, ini 1 per nih harusnya. Ya, 1 per 3,24. So berarti untuk mencari G-nya adalah 3 ini sama-sama kita kalikan dengan ini ya. Jadinya berarti 39,4384 kali dengan 0,8 dibagi dengan yang namanya 3,24. Maka langsunglah kita hitung ya kan. 39,4384 kali dengan 0,8 dibagi dengan 3,24. Maka jawabannya adalah 9,7378 ya. 7378 meter per sekon kuadrat, atau kita bisa bilang equal to 9,74 meter per sekon kuadrat. Ya, so nomor 5 jawabannya adalah yang D. Ya, oke. So lanjut ke soal nomor 6 gitu ya. Soal nomor 6, kita punya informasi sebuah lempeng bunjur sangkar dengan massa dengan panjang ini. Oke, besar periodenya berapa nih gitu ya. Nah, untuk nomor 6 ini sedikit berbeda ya. Jadi pendulum alias apa sih namanya ini? Bandul ya. Oke, jadi bandul tuh ada 2. Ada yang simple, ada yang lebih spesifik gitu ya. Kali ini adalah versi simpelnya. Yang di mana sebenarnya ini juga kan, kalau ini kita bisa katakan gerak rotasi gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan daripada tahu, itu juga sebenarnya ini bisa aja, boleh aja ya. Nah, cuman mungkin ini saya hapus dulu karena saya mau jelasin terkait dengan nomor 6 sendiri. Nah, jadi semisal nih bahwasanya kan kita punya apa namanya, di sini ada sebuah apa namanya, ini kita nggak pakai, ibarat kata tuh bukan tali ada partikel, bukan, melainkan di sini kita ngegantungin sebenarnya, bukan ngegantungin, tapi kayak misalnya kita punya misalnya kan punya apa sih namanya, anggapnya ini ada ininya ya, set, kemudian di sini ada ini, nah ini ada itunya, kemudian saya punya yang namanya persegi panjang di sini ya, punya persegi panjang di sini. Kemudian saya tarik dong ke sini. Maka dia nanti akan jadi apa? Jadi bandul juga kan? Bedanya adalah ini berbeda dengan yang ada di bandul. Kalau bandul kan emang dia bisa set karena ada masanya si bandul itu sendiri. Tapi kalau ini masanya dari mana? Ya, masanya itu daripada si bendanya itu sendiri. Ya. Oke, jadi misalkan di sini kita punya yang namanya di sini arah W-nya, dan kita ambil di titik pusat tengahnya gitu ya. Ini adalah W-nya, yang dimana kemudian kita kalau lanjutin kan berarti nanti akan menjadi yang namanya ada W sin theta dan lain sebagainya. Dan karena berhubung ini punya theta gitu ya, kita punya theta di sini, dan di sini kan kalau kita tulis gitu ya, maka kan mengikuti hukum 2 Newton terkait dengan gerak rotasi kan adalah sigma atau tau sama dengan sama dengan I dikalikan dengan alfa. Oke. Nah, kemudian kita juga punya informasi bahwasanya gitu ya, bahwasanya
Untuk tahu di sini kan berarti kalau kita porosnya haruslah tegak lurus gitu ya, tegak lurus terhadap si bidangnya itu sendiri. Berarti kan ini kan adalah ini ada theta lagi dong ya berarti di sini ya. Nah, maka kalau kita perpanjang di sini, maka ini akan menjadi yang namanya W dikalikan dengan sin theta. Ya, W dikalikan dengan sin theta, dan di mana dari sini ke sini itu punya panjangnya, kita punya ukuran gitu ya. So, kita anggap bahwasanya ini adalah H gitu ya. Kita anggap ini adalah H atau D boleh. Nah, terserah mau simbolnya apa sebenarnya. Nah, berarti kalau kita gunakan rumus tahu itu sendiri kan adalah F kali R. F-nya adalah W dikalikan dengan sin theta, gitu ya. Nah, W dikalikan dengan sin theta, kemudian dikalikan juga dengan yang namanya D, gitu ya. Sama dengan I dikalikan dengan alfa, gitu ya. Nah, alfanya itu sendiri, kita tahu bahwasanya kan dari A itu adalah apa? Omega kuadrat X. Nah, berlaku juga kita tahu bahwasanya kan dalam gerak lurus sama gerak melingkar itu kan serupa ya, kayak misalnya ketika kita bikin ya tinggal ganti aja V jadi omega kan gitu ya. Nah, berarti ini A jadi alfa dikalikan dengan omega kuadrat theta kan gitu ya. Nah, oke, so berarti ini I sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan yang namanya theta gitu ya. Nah, kalau sudutnya kecil banget di sini, if sudutnya sinnya kecil banget, maka setara dengan yang namanya theta, tapi dalam satuan radian ya. Jadi sin theta kalau kecil banget tuh ya, sin theta, if tetanya itu kecil banget, maka nilainya akan setara dengan ini dalam satuan radian ya. Oke, ya sudah, berarti di sini kalau kita lanjutin lagi berarti M dikalikan dengan G gitu ya, M kali G dikalikan dengan theta dikali dengan D sama dengan I dikalikan dengan omega kuadrat gitu ya, dikalikan dengan theta, maka ini sama-sama kita bagi theta sebenarnya. Atau dari sini nih kita udah langsung bagi theta deh gitu ya, biar si siapa di sini tetanya udah nggak ada lagi. Nah, dengan begitu kita punya informasi bahwasanya omega kuadrat itu sama dengan apa ya, ini sama-sama kita bagi I gitu ya, sama-sama kita bagi I, jadinya adalah M kali G dikalikan dengan D per I. Nah, kalau kita lanjutin apa? Ya, ini kan ada hubungannya sama yang di nomor ini ya, nomor 5 itu yang adalah ini 2pi per T pangkat 2 sama dengan M kali G dikalikan dengan D per I, atau ini bisa juga kita tulis seperti ini, T per 2pi dipangkatkan dengan 2 dari ini I per M kali G dikalikan dengan D. So, berarti T per 2pi itu adalah akar kuadrat daripada I per M kali G kali D. Dan kemudian untuk nilai T-nya itu sendiri sama dengan 2pi kali dengan akar kuadrat dari I per M kali G kali D. Nah, so nomor 6, ya kita lakukan hal yang serupa. Berarti dengan menggunakan rumus tersebut, 2pi dikalikan dengan akar kuadrat dari I per M kali G kali D. Dan di sini kita memperoleh informasi bahwasanya M-nya adalah 0,5 kg dan merupakan bujur sangkar gitu ya. Bujur sangkar atau plat lah ya, yang ukurannya adalah 30 cm. Oke, sorry. Nah, ini intinya T sama dengan 2pi gitu ya, dikalikan dengan akar kuadrat I per Mg kali D, di mana I-nya itu kalau misalnya kalian search di Google gitu ya, atau search di internet atau cek di buku, bahwasanya yang kita ketahui itu adalah kalau semisal gitu ya, kurasnya tuh begini, jadi muter ke bawah gitu ya, ini ada pak baru ke bawah, dia muternya begini, tapi ini konteksnya adalah apa sih namanya, dia nih ya, set berputar di bagian tengah-tengahnya, yang dimana untuk I di sini adalah 1/2 M. Nah, di sini ada ukuran A-nya, di sini ada ukuran B-nya gitu ya. Nah, itu adalah A kuadrat tambah dengan B kuadrat. Nah, tapi karena berhubung kita tahu bahwasanya I-nya ini digeser menjadi di sini, maka I yang baru itu adalah I daripada si awalnya ini sendiri ditambahkan dengan yang namanya MD kuadrat alias pergeseran gitu ya.
pergeseran daripada pusat masanya. Jadi misalkan kita taruh ini berarti ini adalah C kuadrat gitu ya, alias C. Maka kalau dari sini berarti dia geser setengah C gitu ya, setengah C. Jadi misalnya ini setengah, mungkin berarti kita lebih spesifik aja langsung ya. Berarti kalau I di sini I 0-nya kan adalah ini ya, setengah kali M-nya gitu ya. M-nya itu masanya adalah setengah juga, dikalikan dengan ukurannya itu sendiri itu berapa? Nah, 30 cm. Berarti di sini 0,3 kuadrat tambah dengan yang namanya 0,3 kuadrat gitu ya. Ditambah dengan yang namanya setengah dikalikan dengan yang namanya perubahan dari sini ke sini itu berapa sih gitu ya. Nah, kalau kita tahu bahwasanya kan ini kalau ini 0,3 ini 0,3, maka dari sini ke sini kan 0,3 akar 2. Berarti setengahnya nih, berarti 0,15 akar 2 dikuadratkan. Maka nilai I-nya ya langsung kita hitung aja gitu ya. Berarti 1/4 gitu ya, 1/4 dikalikan dengan yang namanya 2 kali 0,3 kuadrat gitu ya. Kemudian ditambah dengan 1/2 dikalikan dengan akar kuadrat dikalikan dengan yang namanya 0,15 akar kuadrat dari 2 terus kemudian dipangkatkan 2 gitu ya. Maka nilai hasil daripada I-nya itu adalah sebesar 0,0675 ya. Berarti kilogram meter kuadrat gitu ya. Mr kuadrat kilogram meter kuadrat. So berarti T sama dengan 2 kali 3,14 dikalikan dengan akar kuadrat daripada 0,0675 per M-nya itu adalah 0,5 dikali dengan 9,8 kali D-nya tuh, ya kan, kali D-nya. Nah, untuk D-nya kan sama kayak gini ya, kurang lebih. Jadi tuh konteksnya tuh sebenarnya mirip kayak gini, tapi tuh jatuhnya tuh kayak digantung gitu loh. Nah, digantung loh. Ya, jadi ini digantung, ini adalah gantungannya adalah alias porosnya, berarti D-nya tuh kurang lebih di sini nih. Berarti sama kayak tadi nih, 0,15 akar 2 gitu ya. 0,15 akar 2. Ya sudah, berarti langsunglah coba kita hitung berapa gitu ya hasilnya ya. Berarti 6,28 dikalikan dengan akar kuadrat dari 0,0675 dibagi dengan 0,5 kali 9,8 gitu ya, dikali dengan 0,15 akar 2. Maka jawabannya itu sebesar 1,6. Nah, 1,6 sekon. Oke. Sorry guys. Jadi di sini ada kesalahan ya. Oke, baru ini 1/12 ya. 1/12 ini jadi 1/24. Dan kalau semisal saya hitung untuk 1/24 ini kalau dihitung ya, hasil daripada ini tuh hasilnya adalah 0,03 ya, 0,03 alias 3 kali 10 pangkat min 2. Kemudian yang ini berarti kita perbaiki ya, bahwasanya di sini adalah 0,03. Kemudian ketika dihitung ulang gitu ya, untuk yang 0,03 tuh kalau dimasukin ke situ yang tadi itu jawabannya adalah 1,07 ya, jawabannya adalah 1,07 ya, 1,067 sekon. Ya sudah, berarti kalau begitu kita bisa menggunakan pendekatan bahwasanya untuk nomor 6 nih jawabannya adalah yang B ya. Nah, oke, jadi terkait dengan pendulum alias bandul, cuman konteksnya bandulnya itu bukan bandul yang dihubungkan dengan tali ada bola gitu ya, melainkan ini dikaitkan dengan sesuatu kemudian nah gitu ya, muter kurang lebih seperti itu. Nah, tapi untuk si momen inersianya ini mungkin kalau misalnya kalian ada mungkin Kak atau Bang, mungkin untuk si I-nya bukan begini deh, melainkan ada I yang lain gitu. Boleh di-share aja di kolom komentar ya. Oke, lanjut ke soal nomor 7 ya. Di sini kita punya informasi bahwasanya untuk nomor 7 itu
sebuah ayunan puntir menggunakan beban berbentuk bujur sangkar dengan massa 0,5 kg dan sisinya adalah ini. Beban berayun pada poros kawat vertikal yang melalui pusat massanya. Oke, berarti kurang lebih berarti itu jatuhnya kurang lebih begini. Kemudian set, nah barulah kayak tadi ya, ini nih persis banget. Jadi nggak ada geser-geser tuh. Jadi kurang lebih apa sih namanya? Bisa kita katakan tuh kalau di gambar tuh gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, yang ditanya adalah kalau T-nya adalah 1,5, maka besar konstanta puntiran kawat. Nah, apa hubungan antara puntiran kawat dengan apa yang ada di sini? Ya, kalau misalnya ini kan terkait dengan nilai K ya. Nah, K itu rumusnya apa? K sama dengan M kali dengan omega kuadrat gitu ya. Nah, di mana kalau kita lanjutkan di sini, kalau untuk yang ini ya, berarti omega kuadrat sama dengan K per M kan gitu ya. Nah, di sini berarti kita punya sesuatu di sini, ya. Ini dengan apa yang ada di sini, gitu ya. Apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah si K per M. K per M itu berarti sama dengan M kali G kali D per I, gitu ya. Kali D per I, yang dimana untuk K-nya itulah yang ditanya. Berarti ini jadinya adalah M kuadrat kali G kali D per I. Nah, untuk nilai K-nya sendiri itu M-nya gitu ya. Untuk M kuadrat berarti setengah kuadrat gitu ya. Setengah kuadrat kali 9,8 gitu ya. Kali dengan D-nya itu bagaimana? Kan gitu ya. Nah, oke. So, mungkin di sini yang agak sedikit disayangkan adalah melalui pusat massanya. Terkait dengan nilai K-nya itu oke, ini ada puntiran kawat gitu ya. Nah, kalau misalnya D itu kan jarak harusnya ya ini ke sini gitu ya. Nah, berarti apakah sesuai? Enggak ya. Jadi sebenarnya di sini ada pendekatan lagi yang bisa kita gunakan. Yaitu adalah terkait dengan kalau tadi ini adalah kasusnya adalah simple pendulum untuk nomor 5 gitu ya. Simple pendulum alias yang apa sih namanya? Yang dasar gitu ya. Kemudian di sini ada yang namanya physical pendulum. Ya, physical pendulum ini terkait dengan yang namanya bahwasanya tuh pendulumnya atau bandulnya tuh ya pakai bandanya itu sendiri. Nah, kalau ini dia modelnya tuh kayak muter gitu loh. Set gitu ya. Yang dimana ini namanya adalah torsional pendulum ya. Namanya torsional pendulum. Oke. Nah, yaudah, torsional pendulum itu sebenarnya ada juga penurunannya, cuman langsung aja kali ya. Yaitu adalah dengan menggunakan T sama dengan 2pi. Sebenarnya mirip kayak ini, bedanya adalah kalau di sini I per mg kali D, ini L per G. Nah, di sini adalah akar kuadrat dari I per C ya, alias K gitu ya. Konstanta puntir ya, konstanta puntir mungkin bukan konstanta peregangan gitu ya, terkait dengan puntirannya alias C gitu ya. Oke. So berarti untuk nilai T-nya sudah diketahui 1,5 gitu ya. Tapi masalah I-nya itu belum ada. Kan gitu ya. Nah, ya sudah, berarti untuk I-nya kita bisa pakai pendekatan yang di bawah gitu ya. Berarti I sama dengan 1/12 kali dengan M kali dengan ukuran dikuadratkan gitu ya. So, berarti untuk 1/12 kali M-nya adalah setengah gitu ya. Kemudian dikalikan dengan ya inilah hitungannya ya 0,3 kuadrat tambah dengan 0,3 kuadrat gitu ya. Oke. Ya sudah, berarti I sama dengan berapa tuh ya kan? Berarti 1/24 gitu ya, dikali dengan 2 kali dengan 0,3 kuadrat. Maka jawabannya adalah 7,5 kali 10 pangkat min 3 ya. 7,5 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter kuadrat. Kemudian disinilah kita langsung masukkan 1,5 sama dengan 2 kali 3,14 kali akar kuadrat 7,5 kali 10 pangkat min 3 per C. Berarti
Dengan begitu kita harus kuadratkan kiri dan kita harus kuadratkan sebelah kanan. Maka ini jawabnya adalah 2,25 gitu ya. Sama dengan 6,28 kuadrat ya. Ini udah ada tulisannya, udah dihasilin 39,4384 kali 7,5 kali 10 pangkat min 3 per C. Nah, berarti untuk menghitung C-nya ya setara dengan yang namanya 39,4384 kali dengan 7,5 kali 10 pangkat min 3 per 2,25. Ya sudah, langsunglah kita hitung ya kan. 39,4384 kali 7,5 kali 10 pangkat min 3 per 2,25, maka jawabannya adalah sebesar 0,131 ya, 0,131 Newton meter per radian ya. Oke, jadi harusnya jawabannya itu 0,131 atau berarti 1,3 kali 10 pangkat min 1 gitu ya. I don't think berarti ini kayak jawabannya emang nggak ada ya. Untuk nomor 7 lagian juga saya agak sedikit ragu sih. Torsional pendulum. Iya, soalnya ada saya search ya terkait dengan torsional pendulum itu sendiri. Apa sih namanya, terkait dengan torsional pendulum ya, itu benda tegar yang digantungkan pada tali dan dapat berputar bebas. Nah, mungkin lebih ya, iya tuh. Nah, berayun kan, dia berayun di bagian intinya di bawah begitu kurang lebih. Ini sebenarnya ya harusnya ya nggak tutup gitu ya. Nah, itu baru begini. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang nanti ini dia muter gitu. Nah, ini ada kawatnya gitu ya, ada kawatnya kurang lebih gitu. Nah, kemudian kalau semisal kita kerjakan itu, di sini ada pendekatan gitu ya, ada rumus terkait dengan nilai T itu sendiri adalah 2pi dikalikan dengan akar kuadrat dari I per C ya, yang dimana C itu adalah konstanta daripada konstanta ininya, si siapa, konstanta torsinya gitu. Nah ya, berarti emang ini kayaknya emang gak ada jawabannya ya. Untuk soal nomor 7 terkait dengan nilai T nya ini juga udah pas ya, terkait dengan T sama dengan 2pi kali dengan akar kuadrat dari I per konstan gitu. Tapi semisal emang untuk I nya kan emang nggak dispesifikin ketika menurunkan rumusnya gitu ya, jadi nggak ada spesifiknya ya, sebenarnya udah pas gitu loh. Untuk rumus T nya itu sama dengan 2pi kali dengan akar kuadrat I per C. Nah, untuk I nya itu, nah ini sebenarnya jujur yang saya agak ragu adalah di sini untuk terutama yang plat ini itu ada beberapa model rumus, malah ada yang pakai 1/2, ada yang pakai 1/12, ada yang nggak pakai sama sekali. Nah, kalau emang mungkin kalian coba ya, kalau misalnya nggak pakai 1/12 ya, alias 1/12 L kuadrat gitu ya, jadi nggak pakai A tambah B, ada juga yang pakai 1/2 gitu ya, atau nggak pakai ini sama sekali. Nah, coba kalian cek di kolom komentar, kira-kira apakah untuk nomor 7 ini kalau semisal dikerjakan dengan variasi I yang tadi, jawabannya tetap ada nggak? Kalau nggak ada berarti emang begitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, terkait dengan torsional pendulum yang dimana T sama dengan 2pi kali akar kuadrat 1 per C I per C, yang dimana tuh sebenarnya mirip kayak ini juga. Nah, cuma bedanya adalah di sini I alfanya harusnya kan tau sama dengan I alfa ya. Maka di sini yang digunakan adalah tau sama dengan min K per theta gitu ya. Nanti dilanjutkan lagi ya, nanti akan hasilnya ada kurang lebih dikaitkan dengan yang namanya C gitu ya. Nah, ini C nih, ini C dikalikan dengan sudutnya gitu. Oke, so ini sentuh sampai nomor 7 dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke dua soal terakhir. Jadi di sini ada soal sepaket juga yang dimana diketahui ada fungsi getaran gitu ya, yang dimana langsung aja kita kerjakan
untuk soal nomor 8 ini dikasih tahu bahwasanya persamaan simpangan getar gitu ya, atau persamaan getaran itu adalah X sama dengan 0,5 kali E pangkat min 0,5 T dikali dengan sin 0,5 T. Oke, di sini perlu kita garis bawahi bahwasanya dari informasi ini kita punya informasi bahwasanya ini A sama dengan gitu ya, X sama dengan ini adalah A-nya gitu ya. Kemudian ini adalah min bisa kita katakan min gamma T gitu ya. Min gamma kali T, berarti gammanya tuh sama dengan 0,5 gitu ya. Kemudian sin daripada omega T. Jadi ini adalah omeganya ya. Jadi bentuk umumnya tuh adalah seperti ini. X sama dengan A kali dengan E pangkat min gamma T dikalikan dengan yang namanya sin omega T tambah dengan P0. Oke. Nah, jadi sesuai ya, omeganya 0,5, terus kemudian untuk A-nya adalah 0,5 meter cm ya. Karena di sini satuannya cm. Kemudian di sini T-nya omeganya adalah 0,5 harusnya radian per sekon. Dan untuk di sini gamanya kita peroleh bahwasanya ini min 0,5 T. Nah, selanjutnya ketika kita mengerjakan ini kan kita ditanya besarnya simpangan getar pada saat ini. Ya sudah. Untuk soal nomor 8 tinggal kita masukkan aja saat T sama dengan 2 gitu ya, alias X sama dengan 2 gitu ya. Maka 0,5 kali E pangkat min 0,5 kali 2 kali dengan sin 0,5 kali 2. Jadinya berarti 0,5 kali dengan E pangkat min 1 dikalikan dengan yang namanya sin 1. Yang dimana sin 1 ini kan hasilnya 1 ya. Ini hasilnya kan 1. Nah, 1 ini kan berarti 1 radian gitu ya. 180 per pi berarti. 180 derajat per pi ya. Sehingga kalau misalnya kita hitung berarti ya langsung aja pakai kalkulator gitu kan ya. Karena ya mau bilangan E itu ya kalau mau dihitung manual ya mesti kita tahu nilai E-nya itu berapa gitu kan. 180 per 3,14 maka nilai jawabannya adalah sebesar 0,155 ya, 0,1548 cm. Maka jawabannya adalah yapsi yang A ya, yang mendekati 1,55 ya, 0,15 lah gitu. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9-nya, berdasarkan soal nomor 8, bagaimana kecepatan getarnya? Nah, xt gitu kan. Nah, kita tahu bahwasanya kan Vt adalah dx per dt gitu ya. Nah, alias turunan fungsi posisinya terhadap waktu. Maka untuk menghitungnya adalah ya tinggal kita turunkan aja nih 0,5 gitu ya kali dengan E pangkat berapa pangkat min 0,5 T kali dengan yang namanya sin 0,5 T terhadap T itu sendiri. Nah, cuman di sini ya perlu diperhatikan lagi. Di sini kita harus menggunakan fungsi perkalian. Kenapa menggunakan fungsi perkalian? Karena seperti yang kita tahu bahwasanya kan ini ada dua fungsi yang terpisah. Bukan fungsi di dalam fungsi, bukan ya, tapi fungsi yang terpisah. Jadi semisal kita bilang ini adalah misalnya ini adalah U-nya gitu ya kan. Kemudian ini adalah V-nya. Yang dimana nanti kita turunkan berdasarkan rumusnya kan gitu. Berarti ini mungkin kita masukin ke bagian sini juga nggak apa-apa. Biar nyangkut ke sini aja deh gitu ya sama ininya. Ya sudah, berarti U aksen V gitu kan ya. U aksen V. Nah, untuk turunannya karena ini kan berarti turunan E ya. E itu kalau diturunkan maka ya turunannya tetap E itu sendiri tapi dikalikan dengan turunan pangkatnya. Jadi ini ada turunan pangkat ya. Jadi ini emang hitungannya di sini ada pangkat gitu ya. Ada pangkatnya.
Jadi kalau kita turunkan ini, maka hasilnya adalah 0,5 kali dengan E pangkat min 0,5T dikalikan dengan turunan daripada yang oranye ini, yaitu adalah min 0,5 gitu ya, min 0,5. Nah, kemudian dikalikan dengan yang namanya V, kan gitu ya, U aksen V. Berarti sin 0,5T. Nah, kemudian dilanjutkan apa? Ditambah. Nah, ditambah dengan apa? V aksen. Nah, sekarang ini berarti kita turunkan terhadap sin dulu gitu kan. Cos 0,5T gitu ya. Cos 0,5T, kemudian kita lanjutkan lagi bahwasanya turunan sin gitu ya, turunan sin adalah cos, kemudian dikalikan, oh di dalamnya ternyata ada sesuatu lagi, yaitu adalah turunan ini, berarti dikalikan dengan 0,5 ya. Nah, itu baru V aksen gitu ya, ingat itu baru V aksen kali U. U-nya apa? Ya, dikalikan dengan U-nya adalah 0,5 kali E pangkat min 0,5T. Seperti itu ya. Atau kalau misalnya mau nurunin ya turunin aja pakai fungsinya gitu ya. Kalau mau berumus yang dimana itu ada kok di bukunya ya. Bahwasanya kalau misalnya kita punya itu VT-nya itu rumusnya bisa kita bentuk menjadi kurang lebih seperti ini. A kali E gitu ya, untuk di depannya terutama berarti ini min gitu ya, min gamma dikalikan dengan A dikalikan dengan E pangkat min gamma T dikalikan dengan sin omega T tambah pi 0. Ya, ini sesuai ya, 0,5 gitu ya A nya, terus ini adalah gamanya min gamma kali E pangkat min gamma T kali sin omega T tambah pi 0 gitu ya, ditambahkan dengan yang namanya gamma gitu ya, A kali dengan E pangkat min gamma T dikalikan dengan cos omega T, ada omeganya ya, ini ada omeganya dikalikan dengan cos omega T tambah pi 0. A nya 0,5 ya ini, terus kemudian A nya adalah 0,5 yang hijau ini, kemudian E pangkat ini ini adalah omega ya, ini adalah omeganya, ini adalah A gitu ya, 0,5 kali E pangkat min gamma T kali dengan cos omega T tambah pi 0. Ya sudah ketemu nih ya kan. Maka kalau diminta V2 gimana? Ya udah 0,5 kali E pangkat min 0,5 kali 2 dikali dengan min 0,5 kali dengan sin 0,5 kali 2 ditambah dengan cos 0,5 kali 2 dikalikan dengan 0,5 kali dengan 0,5 kali dengan E pangkat min 0,5 kali 2 gitu ya. Ya sudah, berarti V untuk T sama dengan 2 ini kalau dihitung sementara gitu ya, berarti min 0,5 kali 0,5 itu adalah 0,25 ya. Jadi min 0,25 kali dengan E pangkat min 1 kali sin 180 per pi ditambahkan dengan 0,25 kali dengan E pangkat min 1 kali dengan yang namanya cos 180 pi derajat gitu ya. Ya sudah, berarti V2 sama dengan ini 0,25 per E gitu ya, dikalikan dengan yang namanya sin 180 per 3,14, maka ini jawabannya adalah sebesar minus 0,0774 tambah 0,25 kali seper E gitu ya, dikalikan dengan cos. Cos berapa tuh ya kan, cos daripada 180 ya, cos dari 180 per 3,14, maka nilai jawabannya adalah sebesar 0,049 0,0496 gitu ya.
Ya sudah, V2 berarti 0,0496 dikurang sama 0,0774. Maka jawabannya adalah min 0,0278 cm per sekon, atau V pada saat T sama dengan 2 adalah minus 0,03 cm per sekon. Artinya ini bukan minus negatif ngutang gitu ya, tapi arahnya bisa jadi arahnya lagi posisinya ke bawah kah, ke kiri kah, nah seperti itu. Nah, tapi karena di sini tanya besarnya, jadi kita ditanya nilainya aja, yaitu adalah 0,03. Maka nomor 9 jawabannya adalah yang B, seperti itu ya. Oke, so dengan begitu berakhirlah untuk tes formatif yang pertama di modul ke-6, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua.